Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, Happy Sunday untuk saudara semuanya. Saya bersuka cita boleh menjumpai saudara kembali pada hari Minggu ini. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang kantong anggur yang baru dalam mengelola segala berkat Tuhan. Saya percaya saudara sudah diberkati dengan pengajaran minggu yang lalu. Dan minggu ini kita akan lanjutkan pelajaran kita bagaimana kantong anggur yang baru meresponi segala kehendak Tuhan. Perspektif kantong anggur yang baru terhadap kehendak Tuhan. Adakah kantong anggur yang baru mampu berserah penuh atau masih juga menginginkan segala pikirannya yang diikutinya? Prinsip tentang kantong anggur yang baru dan kantong anggur yang lama itu berbicara tentang kelenturan, saudaraku. Kantong anggur yang lama sudah tidak lentur lagi. Dia sudah sedemikian kaku sehingga tidak bisa merespon dengan baik segala perubahan ataupun tidak bisa merespon dengan baik sesuatu yang bertentangan dengan dia. Maka kalaupun dia meresponnya, maka dia akan koyak, kecewa, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kantong anggur yang baru yang memiliki daya lentur. Dari mana daya lentur kantong anggur yang baru itu? Dari anggur yang baru itu sendiri, yaitu Roh Kudus yang melembutkan hati kita. Saudara lihat bagaimana Paulus yang taat kepada kehendak Tuhan sepenuhnya. Dari mana itu semuanya diawali? Sehingga sekalipun dengan bersusah-susah, dia tetap melayani Tuhan. Sekalipun karam kapalnya berulang kali, dia tetap taat kepada kehendak Tuhan. Sekalipun maut menantikan dia di Yerusalem, dia tetap pergi ke Yerusalem sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu semuanya datangnya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan waktu itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia terkapar, dia buta, dia diperbaharui pada waktu itu. Dan sejak saat itu, Paulus memiliki prinsip-prinsip hidup yang baru dalam kehidupannya, saudaraku. Sebut saja umpamanya ketika dia berkata bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Atau dalam Roma 12 ayat 1 dia berkata, mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Atau dalam Galatia 2 ayat 20 dia berkata, aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Ini semuanya berbicara tentang bagaimana dia taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bagaimana dia sepenuhnya mengikuti, totally submitted to God's will. Ini juga sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Lukas 22 ayat 42. Ketika di Taman Getsemani, ada hal sebetulnya yang manusia dagingnya menginginkannya, yaitu supaya penderitaan itu tidak ditimpakan kepadanya. Tetapi cepat-cepat dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Lukas 22 ayat 42. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita sudah menjadi Kristen kantong anggur yang baru dalam meresponi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita susah untuk taat kepada kehendak Tuhan ketika kita belum mengenal Tuhan dengan baik. Sebab pada dasarnya kita hanya bisa taat kepada orang yang kita percaya atau kepada orang yang kita kasihi. Seberapa besar, seberapa mendalam pengenalan kita akan Tuhan, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, itu sangat menentukan seberapa berserah penuh kita kepada kehendak-Nya
dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 5 dikatakan, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Oleh sebab itu, anggur yang baru, yaitu Roh Kudus, hanya mampu diresponi oleh kantong anggur yang baru, karena memang mereka berbeda, kontradiksi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar lebih mendalam lagi bagaimana kita sebagai Kristen kantong anggur yang baru, manusia baru yang sudah mengenakan pola pikir yang baru, hati yang baru, mampu tetap taat, mampu tetap berserah penuh, mampu tetap ikut Tuhan saja, apapun kehendaknya dalam hidup ini. Ketika Dia mengajak kita melewati bukit yang terjal, kita tahu memang kita tertatih-tatih, tapi Tuhan tidak biarkan kita jatuh tergeletak. Ketika kita menjalani jalan yang licin dan curam, kaki gemetar rasanya, tapi kita juga tahu Dia Allah yang memegang tangan kanan kita, dan Dia memberikan kita kemenangan. Dalam masa-masa sakit penyakit belum disembuhkan, maukah saudara tetap tunduk pada kehendak-Nya? Apabila sakit ini adalah bagian kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan, aku terima dengan sukacita. Atau kita mulai bersungut-sungut, bahkan mempertanyakan Tuhan, di mana Tuhan saat penyakitku tidak disembuhkan? Adakah saudara tetap taat kepada kehendak Tuhan pada waktu saudara diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak saudara senangi, yang membuat saudara tidak nyaman? Atau saudara membalasnya? Kantong anggur yang baru akan berkata, pembalasan adalah milik Tuhan. Dan aku percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tugasku mengasihi Dia. Karena aku mengasihi Dia, aku ikut saja kehendak-Nya. Ini adalah konsep berpikir, pola pikir, kantong anggur yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini bukan kita lagi. Hari-hari kita tidak untuk mengejar apa yang kita inginkan, tapi untuk menggenapkan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Oleh sebab itu, apabila kita ingat kembali bahwa kita ini adalah sudah dibeli, maka kita mestinya taat dan tunduk, ikut saja apa yang Dia kehendaki atas hidup kita. Maria dengan manis namun tegas dan lugas berkata, di tengah-tengah ketidakmengertiannya akan kehendak Tuhan, bahwa Dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Sebagai perawan, sungguh tidak bisa dipahami. Tapi Dia berkata apa, saudaraku? Sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan atas hidupku. Saat engkau berserah penuh ke dalam tangan-Nya, membiarkan Dia melakukan apa yang Dia kehendaki, percayalah, engkau akan diangkat tinggi. Percayalah, engkau akan dipulihkan. Percayalah, kebajikan kemurahan akan mengikuti kehidupanmu. Mari terus belajar menjadi Kristen kantong anggur yang baru, yaitu ikut pada kehendak Tuhan saja. Mari kita dengarkan penjelasan lebih lengkap lagi. Tuhan memberkati. Shalom.